Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita berada di segmen bajak mobil. Tenang, gue nggak sendirian karena di samping gue ada Luis ini juga konten kreator. Kamu umur berapa sih? Umur 11 tahun. Umur 11 tahun dan dia udah bikin konten tentang otomotif. Nah, nama channelnya Lucius Lee. Lee double E. Oke. Nah, jadi di bajak mobil kali ini kebetulan gue lagi nyobain mobil, ngebajak mobil yang menurut gue lumayan langka, yaitu Subaru. Apa sebutannya Luis? Coba kamu ngomongin. Subaru Impreza WRX STI GC8 Type RA. Waduh, lengkap sekali tuh ya. Tapi ini Type RA. RA tuh berarti yang limited edition ya? Iya. Yang cuman ada berapa unit ya? 2000. Cuman ada 2000 unit sedunia. Ada generasi pertamanya, lebih langka lagi. Dia cuma ada 1000 di dunia. Kamu punya juga? Enggak. Oh, aku kira kamu punya Sayangnya juga. sekali. Sayangnya enggak ya. Tapi kamu di rumah juga papa koleksi Subaru juga ya? Iya. Banyak koleksinya. Nah, Lumayan banget. ngobrolin ini nih, coba. Sekarang aku mau ngetes kamu. Kamu Iya. ngerti nggak tentang mobil ini? Mobil ini tahun berapa sih? Mungkin tahun 98 ya. Tahun 98. Kamu juga nggak tahu juga sih. Ini tahun berapa tepatnya? Nah, apa yang spesial dari mobil ini? Nah, jadi kan ini mobil rival abadinya Evo ya. Rival abadinya Evo, Iya, bener. rival abadinya Evo. Dan Subaru ini kalau pas WRC ya, World Rally Championship itu nyetir di bawah sama Colin McRae, bener. Terus? Jadi ya mungkin itu yang bikin dia terkenal. Oh, Dan, brand Subarunya atau mobil ini? Mobil ini tepatnya. Oh, mobil ini. Terus? Dan dia ada kayak livery gitu, livery 555. Oh. Jadi ada yang edisi khusus cuma 555 sedunia. Oh. Nah, sekarang aku mau tanya, kamu tahu nggak mesin ini berapa silinder? 4 silinder. 4 silinder. Ya, Tipe mesinnya apa? EJ20 Boxer. EJ20 Boxer. Kamu tahu cara kerja Boxer itu seperti apa? Dia gini ya. Semua mesin kan begitu. Ayo. Iya benar-benar. Kalau Boxer itu ke kiri dan ke Menyamping kanan, ya. menyamping gitu. Nggak kayak mesin-mesin yang lain kayak inline six itu beda. Dia kan inline atau V kan dia V miring. kan miring. Kalau V kan miring. Iya. Kalau Boxer kan hampir beneran tiduran Iya. gitu kan. Makanya suaranya pun juga khas banget. Khas Subaru ya Boxer kan. Khas Subaru ya Boxer. Nah ini sebenarnya sama mesin yang ada di mobil BRZ yang aku juga punya, baru beli Subaru juga, Subaru BRZ. Tapi BRZ. ya tapi kan itu udah yang generasi yang baru ya. Nah tapi kalau ngelihat mobil ini ya, jadi teman-teman kalian mesti tahu mobil ini tuh bener-bener masih nyaman dinikmati harian. Ini pun juga mesinnya masih standar ya. Masih standar. Masih Mungkin standar ada bawaan. penambahan dikit-dikit lah. Penambahan dikit-dikit ya, nggak terlalu banyak. Nggak over kali. Nggak terlalu main di mesinnya juga, nggak terlalu banyak di macam-macamin Udah kan. enak. Nah, Standar pun udah enak. Kamu tahu nggak sih perbedaan mobil ini sama yang Impreza biasanya gitu? Kalau ini ya, yang pertama pastinya ini limited. Iya, kenapa dia disebut limited? Apa perbedaannya? Kayak untuk spek rally-nya. Ini spek rally-nya. Ini bisa dilihat ya guys. Ini ada di atas, gitu. ada apa ya sebutannya ya? Ya kayak yang biasa dipakai buat rally gitu kan, ada lubangnya gitu kan. Kalau rally ada tipe-tipenya kan. Iya. Grup A, grup N. B. Kalau ini standar lah. Ini kan standar, jadi udah bisa ikut grup A. Dia panik sendiri. Kaget sendiri. Tapi enak loh ini mobil. Maksudnya standarnya turbo, suaranya juga enak banget dan di bawahnya pun juga masih enak sekali. Tapi memang karakter ya mungkin karena mobilnya juga udah umur juga. Jadi kalau buat gua nih guys, ini yang gua rasakan ya, ini ada sedikit turbo lag. Ya gua nggak tahu nih turbo lagnya karena apa. Apakah
mobil disimpan dong. Tapi kadang kalau kayak mobil urgent gitu, kayak mobil operasional biasa kayak soak gitu akhirnya. Mungkin bisa bawa ini atau mobil yang lainnya. Oh, tapi termasuk jarang dipakai Iya, mobil ini ya. jarang. Ya emang harus jarang sih karena Sayang kilometer. sayang kilometer. Ini masih berapa nih? 170-an kalau nggak salah. 170, udah banyak juga ya tapi ya. Iya. Oh iya, nah ini kalau kalian bisa ngelihat ya guys, di sini ini memang ada Penang Limited Edition STI-nya. Itu nomor 28 dari 2000. Keren banget. Nah, ini di sini ada center diff yang ini kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, ini bisa mungkin ini salah satu yang spesial dari mobil ini. Jadi kenapa gue bilang spesial ya? Karena ini kita bisa ngatur untuk torsi, bukan torsi, load mobilnya mau di roda depan atau di roda belakang. Ini bisa diatur mana yang lebih banyak. Ini kalau gue puter ini bisa sampai di lock, bisa sampai ke bawah. Nih di sini ntar mesti pakai handphone nih, biar dapat tambahannya. Nah ini gue puter di sini guys. Ini tinggal dimaju mundurin, nanti keluarnya di sini nih tuh. Jadi ini kita bisa tahu nih, ini buat yang kayaknya ya, kalau correct me if I'm wrong, ini kalau misalnya ke bawah ini lebih banyak torsi di belakangnya, lebih loadnya lebih banyak. Tapi kalau ini kita ke depan, nah ini dia akan ngelock ke depannya, dia bisa sampai ke lock, sampai benar-benar ke lock. Jadi kalau di depan itu kan, dia jadi lebih berat. Lebih berat karena jadi penggerak roda depan. Iya. Karena semua tenaganya, transfernya berada di depan. Iya. Coba ya kita masukin yang di depan. Nah, bener nggak? Berasanya Jadi tarikannya jadi bukan jadi AWD, tapi Iya. tarikannya lebih banyak di depan daripada di belakang. seperti depannya 70%, belakangnya 30%. Nah, bener sekali. Jadi perubahan nih gitu. Jadi misalnya kalau kita mau 50-50 ya kita harus taruh di tengah. Tapi kalau misalnya kita di belakang sekali, ya mungkin ya, correct me if I'm wrong, karena gue juga baru belajar soal Subaru, dia akan lebih kebagi di belakang lebih besar. Gue nggak tahu pembagiannya, tapi kalau gue rasain mungkin sekitar 60-40 atau 70-30 maksimum. Nah, kamu tahu nggak standarnya mobil ini berapa horsepower sih standarnya? Karena di Jepang ada gentleman agreement ya. Jadi ini maksimalnya 280 pada zamannya. Maksimumnya 280 HP. Karena memang diproduksi untuk mobil rally kan. Iya. Jadi kan kalau waktu dulu yang untuk ikutan mobil rally kan harus misalnya brand yang mau ikutan harus memang menciptakan mobil itu untuk dijual juga gitu. Iya. Jadi lebih ke kayak apa ya? Homologasi, bener. Jadi mobilnya juga mobil yang dijual di umum juga, baru ATPM boleh ikutan rally. Correct me if I'm wrong, karena gue juga nggak tahu terlalu banyak. Tapi ya mobil ini, gue ngerasanya enak banget. Ini kamu tahu nggak limiternya sampai berapa? Belum pernah tes ya. Belum pernah tes. Kemarin sempat sampai 100. Oh bukan top speednya, limiternya, RPM-nya. Limiternya kemarin Nyobain nggak kamu? sampai 7 sih paling mentok. Sampai 7.000 ya? 7.000 udah itu harus ganti gigi lagi. Kemarin kan karena down gear ya. Jadi kalau nggak salah 4 langsung kedua ya. Atau 3 langsung. 4 4 ya pasti kan turunnya dari Iya. 4 ke 3 ke 2. Ih, enak banget ya bawa mobil ini. Beneran Iya. deh, gue tuh jadi makin jatuh cinta sama Subaru. Gue kayaknya telat banget jatuh cinta sama Subarunya karena mobil ini engine-nya enak, nggak terlalu berlebihan, torsinya pun juga ya kalau misalnya kita gas dia bukan yang ngejambak sekali gitu Iya. loh. Jadi comfortnya pun masih ada. Tapi ya mobil ini mungkin kalau misalnya dimodifikasi mungkin bisa lebih dari 280 HP ya, karena pada saat itu batasannya memang 280 HP buat ikut kejuaraan rally. Terus balik lagi dong ke kamu. Kalau kamu itu suka mobil apa aja sih? Kalau kamu sendiri nih, kalau kamu bener-bener yang kamu suka itu mobilnya apa sih? Ya bisa JDM, bisa Europe DM. Bisa dua-duanya. Tapi nggak Ataupun USDM. semua suka mobil. Semua. Tapi yang paling kamu suka JDM. JDM. Brand apa? Bisa jadi Toyota. atau- Jangan dong, kalau kesukaan kan pasti ada satu yang the best yang kamu suka. Menurut Luis ya. Nah, Toyota. Toyota apa? Toyota pastinya Supra. Toyota Supra itu yang kamu suka. Iya. Bukan
karena kamu juga punya kan. Iya. Jadi guys, Luis ini juga punya Toyota Supra MK4 ya. MK4. Kita gas lagi ya. Dia tadi kita gas sampai RPM 8000. Enak banget tarikannya kalau digas. Nah, ini GC8 ini ada versi-versinya lagi nih. Apa tuh versi? Ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 sama sampai versi 6. Nah, apa bedanya? kalau yang ini versi 6. Ini versi 6. Versi 6 itu sama versi yang lainnya ya. Itu dashboardnya, joknya, spoilernya itu berbeda. Oh, gitu. Emang berbeda dia. Apa tuh yang bedanya apa sama yang kelima sama yang keempat gitu? Kalau 4 ya. Kalau 4 itu spoilernya lebih pendek, mungkin segini. Kalau yang 6 gini. Yang 6 lebih tinggi. Iya. Oh, baru tahu tuh ya. Ternyata ada perbedaannya. Termasuk interiornya juga ya katanya ya. Interiornya ya saya Luis juga ada yang seri 4 ya. Satu. Dia kalau nggak salah ini apa? Armrestnya itu naik. Bukan Oh, ininya naik bentukannya. Mungkin atau mungkin udah di custom sama yang punya sebelumnya. Bisa atau jadi mungkin gini, itu ada tipe-tipe tertentu. Ini yang untuk dijual di pasar Asia, ini yang buat dijual di pasar Eropa, ini yang dijual buat di pasar Amerika mungkin ya, tapi kan kita nggak tahu juga. Kan pokoknya kita akan balik lagi ke Pekanbaru. Nextnya kita pengen banget mampir ke garasinya Luis karena koleksi mobilnya tuh, aduh, koleksi mobilnya tuh mungkin dulu zaman papa kamu ngumpulin sih masih belum berharga kayak sekarang ya. Iya. Sekarang udah sangat-sangat, waduh, mulai dari Evo ya, Evo juga punya banyak juga ya. Dulu sempat punya yang ya, Evo comfort, dari tetap comfort tapi barang-barangnya semua full Tommy Makinen. oh Evo 6,5. Iya, 6,5. Ih, keren. Oke, Luis, thank you banget. Salaman dulu, teman-teman. Jangan lupa kalian juga bisa ngelihat kontennya Luis. Di situ konten tentang otomotif banyak sekali. Seru banget ngelihatnya. Kenapa? Karena dari usia dini sudah mengerti sekali tentang otomotif. Mungkin nextnya kamu mau belajar drifting kan? Nah, mungkin nextnya kita akan belajar drifting. Dan sekali lagi terima kasih Luis, dan terima kasih juga untuk Ko Awi atas pinjaman mobilnya di konten kita. Sekali lagi gue ngucapin buat teman-teman, nggak bosan-bosan untuk gue mengingatkan untuk tetaplah berhati-hati dalam berkendara, dan adios, bye, thank you ya. Oke. Harus dijaga koleksinya papa karena itu sangat berharga sekali. Harganya bakal naik terus. Harganya akan naik terus. Jadi beruntunglah kamu punya mobil-mobil yang diidam-idamkan sama orang banyak saat ini. Oke, bye. Ya, bye.